sehat pemirsa. Nah itu tadi ya manfaat kalau misalnya kita itu menambah asupan serat nih dalam makannya kita sehari-hari. Benar, sayur-sayuran tadi ya. Betul, karena memang sudah terbukti nih, udah banyak sekali penelitiannya, bagus sekali untuk pencernaan kita, mencegah yang namanya risiko sembelit kanker. Sembelit dan juga risiko kanker usus besar. Ya. Iya, bagaimana dengan sayur asem? Sayur asem. Apakah manfaatnya buat tubuh? Iya. Nah, dokter. Apakah seasem namanya? Tidak ya. Oke, dokter. Kita langsung ke fakta mitos pertama nih, dokter. Oke. Nah, sayur asem baik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Fakta atau mitos? Ini adalah fakta, Dok. Oh, nah, fakta. Betul, Oke. fakta. Kenapa? Karena tadi kita lihat ya, ada beberapa sayur-sayuran yang udah ditulisnya sama Dr. Arlin. Ya. Kandungannya adalah magnesium dan potasium. Oke. Kedua jenis kandungan ini ternyata membantu agar pembuluh darah itu lebih rileks atau relaksasi kalau kita biasanya bilang ya. Jadi di otot jantung maupun di pembuluh darah dia membuat rileks, jadi tekanan darahnya lebih stabil. Asalkan tadi temen makannya ini nggak malah memicu tensi meternya naik gitu ya. Betul ya. Jadi fakta ya, jadi bermanfaat menstabilkan. Ya, betul. Betul sekali ya. Jadi fakta atau mitos berikutnya nih dokter. Sayur asam ini katanya baik untuk kesehatan ginjal. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta ya. Wow. Dia bagus fakta. sekali, betul. Untuk kesehatan ginjal, jantung dia bagus sekali. Ingat, ginjal ini kan juga banyak pembuluh darah ya dok. Jadi otomatis kalau misalkan konsumsi kita cukup, salah satunya dengan sayur asem yang kaya dengan magnesium dan potasium, aliran darahnya juga jadi bagus, kerja di ginjal juga lebih baik. Tapi di sini juga kandungan fosfornya juga ada dok. Salah satunya dari silabu siam. Jadi kalau ada fosfor berlebihan pada orang-orang yang punya gangguan fungsi ginjal, nah ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan berlebihan. Artinya sesekali it's okay, tapi jangan porsinya jangan banyak dan divariasi coba dengan sayur-sayur yang lain yang rendah dari fosfor gitu. Nah memang keberadaan mineral nih ya, mikronutrien itu pun juga penting untuk kesehatan sel-sel kita, kesehatan organ kita, terutama ginjal ya dok. Betul. Tadi ya dokter bilang ada magnesium, potasium. Kalau kita lihat lagi ya, ini ada di mana aja, di labu siam, di melinjo, di kacang panjang ya dok. Dan itu semuanya ada di semangkok sayur asam. Pinter ya, dokter Alin ya? Pinter sebenarnya, saya tuh pinter loh. Pinter menggambar maksudnya. Oh, pinter menggambar. Ini udah kelihatan kan ini ada bakat gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai ini penderita diabetes. Ya. Katanya sayur asam aman untuk dikonsumsi penderita diabetes. Fakta atau mitos? Itu pastinya adalah fakta. Fakta. Ya, fakta. Karena tadi kandungan serat yang tinggi ini membantu si para penderita ini ya diabetes, kontrol gula darahnya lebih stabil. Jadi kenaikan kadar gula darahnya itu lebih pelan-pelan bertahap, turunnya pun juga akan pelan-pelan bertahap. Jadi pastinya mengurangi lonjakan gula darah yang terlalu berlebih. Yang kedua, dia juga nggak gampang ngedrop. Karena dia turunnya lebih stabil, pelan-pelan bertahap. Belum lagi vitamin C-nya juga tinggi, antioksidannya tinggi. Jadi kerja dari si hormon insulin yang bisa membantu mengontrol gula darah ini juga jadi lebih optimal. Gitu. Jadi aman ya untuk konsumsi sayur asam, memang sudah semua orang bisa konsumsi. Betul. Ya. Nah, dokter Eklus nih katanya lagi membangun membangun otot. Udah luar biasa. Tapi ini dok katanya jadi sesuai sama fakta mitos selanjutnya, yaitu katanya sayur asam ini baik untuk kesehatan otot. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta dok. Fakta. Bagus Langsung konsumsi tiap hari nih. Oke, saya bawa pulang. Oke. Pulang ya dok, dimakan ya dok. Ya, karena tadi kalau kita bahas kan di sayur asam ini juga ternyata mengandung protein yang cukup ya dok. Salah satunya protein nabati dan juga ada zat besi yang juga bagus nih untuk pembentukan otot ya, gitu. Dan jangan lupa magnesium yang terkandung di dalam sayur asam ini itu juga membantu di pembentukan otot yang lebih optimal. Magnesium sifatnya itu pengaktif vitamin D. Nah kita tahu ya vitamin ini bagus nggak cuma untuk tulang tapi juga otot. Jadi kalau kita bisa konsumsi magnesium dengan kadar yang cukup, harusnya akan membantu pembentukan ototnya lebih baik. Terus ada lagi vitamin C. Vitamin C ini kan bagus salah satunya untuk pembentukan kolagen ya dok. Jadi
untuk pembentukan protein otot pun juga akan lebih optimal lagi. Gitu, Oke, jadi otot bagus, Iya. kulit juga terawat. Widih, lengkap Makanya ada nama sekali panjangnya nih, Apa, Dok. apa dokter? Sayur semangat. Oh, Jadi semangat untuk sehat ya. Semangat, oke, setuju. Nah, ini ada yang beredar di masyarakat, dokter, buat penderita asam urat, karena ada Oke. meninjaunya nih, dokter. Iya. Katanya nggak boleh dikonsumsi bagi penderita asam urat untuk sayur asam. Fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Oh, mitos. Tapi melinjonya nggak apa-apa nih, Dok. Ya, jadi kalau kita lihat yang dipakai di dalam sayur asam ini kan sebetulnya bukan biji si melinjo ya. Biji melinjo ini yang dibuat untuk si emping, Emping. itu yang bikin asam urat meningkat kalau berlebihan. Tapi kalau yang dipakai di sayur asam ini kan kulit dan daging buahnya. Nah, ini justru seratnya bagus, kemudian ada vitamin C-nya dan juga kandungan di dalamnya ada yang berfungsi untuk menekan namanya enzim santin oksidase, Dok. Oke. Si enzim ini untuk pembentukan asam urat. Nah, sama dia malah dihambat. Gitu. Jadi justru membantu kita asam uratnya terkontrol dengan baik. Jadi sebenarnya ya Tuhan itu sudah menciptakan buah melinjo tuh luar biasa Adil, loh. Dok, ya. Jadi adil. Jadi memang ada yang untuk menekan asam urat Betul. itu sebenarnya ada di si kulitnya dan si buahnya ya, si Iya, dagingnya betul. gitu ya, Dok Dagingnya, ya. iya. Betul. Jadi sebenarnya jangan dibuang justru ya, Dok ya. Justru. Justru ini sangat bermanfaat. Wih, Betul, luar biasa, luar biasa ya. sekali. Dan artinya nih setelah kita ketahui ya, kita bedah si sayur asam ini meskipun namanya asam, tapi ternyata khasiatnya sangat manis. Iya, itu namanya ya. semangat. 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 Ya. Oke, dokter. Nah, Iya. buat mengkonsumsi ini baiknya berapa banyak sehari, dokter? Kalau saya tuh langsung 3 kali sehari nih. Wow, Otot. wow. Bisa kan? Boleh, Oh. tapi kan tentunya paling bagus itu kita sayur divariasi, Dok. Jadi kalau memang mau mengonsumsi sayur asam mungkin boleh nih di siang sama malam hari biar seger-seger, tapi kalau pagi mungkin yang lain karena terutama untuk orang-orang yang punya riwayat asam lambung gitu ya, dia mau beraktivitas pagi hari sebaiknya jangan yang terlalu asam. Nanti asam lambungnya bikin dia nggak nyaman beraktivitas. Nah, sayurnya boleh yang lain gitu, Dok. Gitu. Dan tentunya tetap penting juga untuk kita memperhatikan dalam satu hari makanan juga harus bervariasi ya, Betul, Dok ya. betul. Jadi kita bisa mendapatkan makronutrien, mikronutrien itu yang bervariasi, Iya. antioksidannya juga bervariasi. Betul. Ya. Kebutuhan sekali. gizi terpenuhi ya. Iya, Betul, saling ya. melengkapi gitu ya. Yes, Iya. betul. Baik, dokter, terima kasih untuk penjelasan tentang sayur Yes. semangat ya. Semangat. Semakin semangat ini. Semangat. Oke. Nah, kita harus tetap semangat, pemirsa dan dokter sekalian, karena Yes. kita akan membahas mengenai selanjutnya yaitu infeksi paru. Seperti apa pembahasan dan bagaimana cara mengatasinya? Kita saksikan setelah yang satu ini.